Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu orang bijak. Untuk renungan singkat kita kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amsal pasal 22 ayat 3. Orang bijak atau berhikmat dalam perjanjian lama erat kaitannya dengan orang yang takut akan Tuhan. Ada tertulis dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan dan bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Ia menaruh sikap hormat akan Tuhan tidak hanya dalam pikiran, namun juga di dalam hati dan perbuatannya. Banyak orang kurang waspada melihat hal-hal yang tidak baik atau jahat, sehingga mereka tetap saja berada dalam kejahatan dan tidak mau keluar dari perkara-perkara tersebut. Alkitab jelas menulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ketidakmampuan untuk melihat hal-hal yang jahat atau perkara dosa adalah buta. Kebutaan mata rohani dalam diri seseorang disebabkan karena tidak berpegang pada firman Tuhan. Apabila firman tidak terdapat dalam hati seseorang, maka ia akan berjalan di dalam kegelapan sehingga mudah terjatuh dan tak mampu membedakan apa yang jahat dan yang baik. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bila kita tinggal di dalam firman Tuhan, firman itu akan menerangi langkah hidup kita, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, dapat segera kita lihat dan lari meninggalkannya. Contohnya, jika di dalam lingkungan pergaulan kita melihat adanya kejahatan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menuju pada dosa, kita harus mengambil langkah untuk menjauh dan keluar dari pergumulan itu. Karena apabila kita tetap bertahan di tempat itu, kita akan mudah terjerat atau terperangkap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Firman Tuhan tegas memperingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Renungkanlah firman Tuhan senantiasa, supaya kita menjadi orang bijak. Haleluya. Amin.